Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setinggi puji dan sedalam syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Terutama Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali pada bulan Ramadan tahun ini. Kalaulah peluang tahun ini tidak kita ambil, kita harus menunggu sampai tahun yang keberapa lagi untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita pada Ramadan tahun ini menjadi ibadah yang terbaik daripada tahun-tahun yang telah berlalu. Salawat beriring salam buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kerinduan yang terbesar kecuali kerinduan untuk berjumpa dan bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa yang kita laksanakan ini adalah merupakan riyadhah atau latihan, dan diantaranya adalah latihan agar mendidik kita menjadi orang-orang yang sabar. Ulama mengatakan asyamu nikus sabri, puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Wajaja us-sabri al-jannah, dan balasan dari kesabaran yang kita lakukan adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Soimin, soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa puasa bisa mendidik kita menjadi orang-orang yang sabar? Nah, kaidah umumnya begini saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puasa itu adalah menahan lapar, kan begitu? Nah, biasanya orang yang lapar itu sensitif. Orang yang lapar itu mudah marah. Orang yang lapar itu kadang-kadang baperan, kadang-kadang heteran. Mungkin dia sensitif melihat postingan-postingan di Facebook, ya, di status WA. Kemudian dia blokir teman-temannya. Nah, ini adalah karena apa? Karena orang yang lapar biasanya sensitif. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa ini mendidik kita menjadi orang yang sabar. Sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar dalam larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga sabar dalam hal-hal yang lain, sabar dalam ujian, sabar dalam musibah yang kita hadapi. Oleh karena itu, puasa ini mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bersabar. Soimin dan soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, mengapa kita harus menjadi orang-orang yang sabar? Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tidak sabar, Allah tidak miskin. Kalau kita tidak menjadi orang yang sabar, Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha besar. Nah, kenapa kita harus menjadi orang-orang yang sabar? Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin diberi oleh Allah jalan keluar terhadap masalah-masalah yang kita hadapi, syaratnya diantaranya adalah sabar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah dalam ayat ini, hei kalian yang sudah mengaku beriman, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian ingin aku tolong, kata Allah, kalau kalian ingin agar aku memberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang kalian hadapi, kata Allah,
maka syaratnya adalah sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau dalam bahasa Melayu beserta itu besoto. Apa artinya Allah besoto? Kalau kita sedang gundah gulana, sedang sedih, maka Allah gembirakan. Kalau kita sedang sempit, maka Allah lapangkan. Kalau kita sedang berduka cita, maka Allah berikan sukacita. Ini innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka syaratnya tidak lain dan tidak bukan adalah yang pertama sabar dan yang kedua sholat. Apa buktinya orang sabar? Orang sabar dia sholat. Apa buktinya orang sholat? Orang sholat dia sabar. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kita hidup ini penuh dengan masalah, penuh dengan ujian, penuh dengan musibah? Makanya dalam ayat yang ke-155 ya, walanabluwannakum bisai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Kan Allah beri kita ini, dan selalu begitu terhadap orang-orang beriman. Allah akan beri kita sesuatu ujian yang baru sebagian kecil, kata Allah. Ujian apa? Ujian kelaparan, ya, ujian kemiskinan mungkin ya, ujian kekurangan harta, jiwa, ya harta, buah-buahan, bahkan jiwa. Ya, ujian-ujian seperti itu, kalau kita sabar dan sholat, wabasyiris sabirin, maka berikanlah berita gembira, kata Allah, kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan riyadhah, dengan latihan kita selama berpuasa ini untuk menjadi orang-orang yang sabar, maka Allah akan menolong kita. Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, masalah yang keluarga kita hadapi, masalah bangsa dan negara ini. Apalagi saat ini kita masih diuji oleh Allah dengan ujian berupa pandemi, ya. Kemudian apalagi kekurangan, kelangkaan minyak goreng misalnya, bahan bakar dan lain sebagainya. Ini ya kita sikapi sebagai orang-orang beriman sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita selalu berdoa kepada Allah, ya, dengan puasa kita ini kita berdoa kepada Allah, ya Allah, andai kata ujian yang kita rasakan pada saat sekarang ini merupakan dosa-dosa kita, maka semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Andai kata ujian dan musibah ini merupakan ujian dari Allah, maka Allah tetap memberikan kita kekuatan dan kesabaran pada diri kita. Dan andai ujian dan musibah ini merupakan makar-makar dari musuh-musuh Allah, maka tidak ada pertolongan yang sangat luar biasa kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita tetap menjadi orang-orang yang sabar sehingga kita ditolong dan diberi jalan keluar dari segala masalah yang kita hadapi. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kekuatan kepada kita. Soimin soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, penutup kata untuk mengakhiri tausiah ini. Tersilap kata, keduluan cara, ampun dan maaf mohon diberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.